Cara kerjanya GTA itu masih banyak teman-teman yang pengen gabung TikTok affiliate, jago TikTok affiliate, tapi masih bingung cara kerjanya gimana sih. Wong aku ini sudah tua loh, aku nih jangan-jangan nanti nggak bisa ngoperasikan, terus dapat uangnya tuh dari mana gitu. Iya, jadi TikTok tuh sederhananya kita tuh ngonten, ngupload video dengan menautkan produk orang lain. Jadi nanti istilahnya keranjang kuning. Produknya itu nggak bisa milih sendiri, maksudnya bisa nggak punya produk sendiri tak masukin, nggak bisa ya? Oh, kalau itu yang TikTok Shop. Kalau affiliate itu khusus yang nggak punya produk, Mas. Iya. Kalau TikTok Shop itu untuk yang punya produk, jadi punya produk sendiri, pengen dijual tuh maksudnya ke TikTok Shop. Dan keuntungannya kalau TikTok Shop, kalau produknya bagus bisa ditawarkan ke para affiliate. Saat ini kan banyak brand-brand masuk ke saya yang mengajak kerjasama. Saya cek barusan tadi masih ada hampir 2000 produk yang list mau saya ACC atau enggak. Yang ngajak kerjasama untuk apa? Untuk dijualkan oleh para member Jago TikTok Affiliate. Kan adalah satu brand dari Surabaya. Brandnya Brumen, skincare pria. 2 bulan omsetnya berapa? 2 miliar, Mas. Gara-gara dijualkan teman-teman Jago TikTok. Itu. Jadi hanya ngupload video yang menautkan keranjang kuning ini produknya orang bebas. Jadi yang nggak punya produk pun bisa. Gitu. Terus kemudian di GTA ini, saya kan ada kerjasama juga dengan tim riset. Jadi di sana saya tugasnya adalah memikirkan perkembangan kelas nih, termasuk mengantisipasi ketika nanti TikTok nggak ada ini. Bahkan di kelas GTA sekarang itu ada sistem mentoring. Jadi brand yang kerjasama tadi, saya kasih satu orang untuk jadi mentor. Orang ini yang sudah lulus, omsetnya sebulan di atas 100 juta. Dia khusus membahas satu brand ini saja. Jualnya gimana, kata kunci, hashtagnya, deskripsinya, bikin emailnya, ngedit videonya, itu sudah satu orang yang ngurus. Jadi ada beberapa grup-grup per brand, per mentor. Itu memang proses apa? Kita mengenali algoritma sebuah sistem. Kalau teman-teman fokusnya itu adalah terus memperbaiki kualitas diri, ada hubungannya dengan mindset. Ketika orang share omset besar, ketika dia terluka, itu berarti dia sedang jaga jarak dengan kekayaan. Jadi teman-teman tuh kalau ada orang yang share omsetnya tinggi, ya ikutlah berbahagia. Karena dengan ikut berbahagia, dia sedang menarik hasil yang kurang lebih sama. Gitu. Prosperity conscious. Ini ada pertanyaan, dagangan laris fokus ke omset per bulan atau bagaimana Om? Gitu. Oke, kalau bisnis tuh ke profit ya. Profit. Iya, jangan omset. Profit. Omset gede belum tentu profit gede. Bisa jadi biayanya gede, bisa jadi pemborosan ternyata di karyawannya kurang efektif. Bisa jadi ada banyak biaya yang bisa dikecilkan lagi, atau omset yang bisa ditingkatkan lagi. Kan tinggal kalau omset mau naik, tinggal faktor kalinya dinaikkan. Belief system saya sudah dibenahi untuk sadar kaya. Ketika diri sudah punya sadar kaya, dia tidak akan mengizinkan orang lain yang sadar miskin di sekitarnya mempengaruhi. Karena kalau masih terpengaruh berarti belum sadar kaya total, Mas. Berarti masih belum kuat gitu loh. Apakah saya tidak di lingkup miskin? Miskin. Waktu itu bapak saya ngepresnya apa? Kerja, kerja. Kalau nggak mau kerja mulih, pulang. Nyangkul di sawah lah, ada beras buat dimakan gitu. Belum kaya, ya. Mindsetnya belum sadar kaya. Tetapi saya mulai sendiri dulu. Sampai saya akhirnya kaya, mereka saya ajari untuk sedekah rutin, untuk berbagi, untuk nolong orang lain, untuk mengurangi keluhan-keluhan dan lain sebagainya itu. Jadi ketika diri sudah punya sadar kaya, yang betul adalah tidak terpengaruh oleh hal di luar diri, mau ibunya, mau pasangannya, mau siapapun. Yang penting diri sudah sadar kaya, itu bisa kaya. Asal tidak punya mindset di pikiran mengizinkan kalau sebelahku masih miskin, aku tidak akan kaya. Dan itu sebenarnya itu yang membuat nggak jadi kaya gitu. Uang kekasih hati, ya melampaui 3D saat ini. Ini hubungannya dengan Ardan, makasih. Vibrasi yang dipancarkan. Gitu. Jadi banyak orang tuh pengen lepas dari kehidupan saat ini, tapi fokusnya masih kehidupan saat ini yang negatif. Sekarang ini kan hasil vibrasi di masa lalu, hasil prasangka di masa lalu, ya kan? Karena Tuhan mengikuti prasangka namanya. Besok akan jadi apa? Kan tergantung prasangka saat ini. Nah kalau merasa keuangannya tidak baik, apa menurun drastis dan sebagainya, apa yang akan terjadi nanti? Nah makanya perlu melampaui 3D saat ini, itu artinya realitas saat ini harus dilampaui. Apapun keadaan saat ini, pancarkan kehidupan yang ingin dijalani. Gitu. Jangan mikirin susahnya sekarang terus. Itu yang membuat orang tuh hidupnya gitu-gitu aja.
nggak membaik gitu. Stop mikirin itu, pikirkan mau apa yang mau dicapai. Harus mengalami, terus menyelesaikan masalah secara otomatis ini. Tekniknya simpel mas, cuman pakai air putih, gelas sama tutup itu aja. Tapi ada filosofinya dalam. Di situ memancarkan kepada semesta. Ingat ya, ada bagianmu untuk diselesaikan. Aku sudah melakukan bagianmu ya. Nanti pagi hari ada ritualnya lagi, jadi sebelum tidur sama pagi hari masih ngejar uang. Padahal uang itu diciptakan untuk melayani manusia. Kuasailah bumi beserta isinya, kuasailah loh, bukan kejar-kejarlah bumi beserta isinya gitu. Artinya derajatnya manusia itu lebih tinggi daripada uang. Betul. Maka bodoh kalau manusia mengejar sesuatu yang derajatnya lebih rendah darinya. Iya, itu. Jadi dari awal dikembalikan dulu ke SK-nya itu supaya paham. Itu tidak hanya cukup mengerti saja, sepanjang hari terpancar. Ketika nanti mau turun lagi, ingat lagi, oh ya, saya ini tertinggi loh. Gitu. Nah itu di SK kehidupan seperti itu. Kemudian, nah bagaimana melampaui keterpisahan untuk lebih baik dari yang lain, dalam tanda kutip mengalahkan ya, bukan lebih baik, tapi acuannya tuh patokannya selalu orang lain. Misalkan tetangga sudah mencapai apa, nah kita harus membuktikan bahwa kita bisa lebih dan sebagainya. Hidup masih untuk menyakiti yang lain, masih untuk melukai atau memusuhi yang lain. Nah, melampaui keterpisahan ini artinya wiawan ini bahwa kita tuh semuanya satu, satu kesatuan, sehingga tidak perlu ada yang disakiti, tidak ada yang perlu direndahkan dan sebagainya. Gitu. Dan ketika seseorang tidak pernah merasa menang, dia tidak akan pernah merasa kalah. Dalam kehidupan gitu. Netral ya Om ya. Ya.